Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, peserta pelatihan komunikasi terapeutik. Ya, nah Bapak Ibu sudah menjalani pelatihan ini adalah masuki hari kedua ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang teknik komunikasi terapeutik. Ya, senang sekali saya berada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian yang sangat luar biasa. Dan kali ini kita akan belajar bersama dan kita akan saling sharing tentunya tentang teknik komunikasi terapeutik. Ya, bagaimana kabarnya semuanya? Sehat? Sehat, luar biasa. Oke, baik Bapak Ibu, kali ini kita akan sama-sama mempelajari kenapa sih harus mempelajari tentang komunikasi terapeutik, untuk apa dan apa saja jenis-jenisnya. Ya. Kenalkan dulu, saya Ira Kusumawati. Saya merupakan dosen di Politeknik Kesehatan Palembang dan saya juga melaksanakan penelitian serta melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada bidang keperawatan jiwa dan manajemen keperawatan. Dan kita bisa saling berkorespondensi ataupun juga berdiskusi mungkin atau bekerja bersama. Dan untuk saling berkorespondensi maka ini adalah alamat email saya dan nomor HP saya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertama-tama kita akan bahas dulu apa sih sebetulnya tujuan pembelajaran kita kali ini. Ya, di akhir pembelajaran ini diharapkan para peserta itu akan mampu menerapkan teknik komunikasi terapeutik ketika sedang merawat pasiennya, ya. Dan beberapa indikator hasil belajar yang nanti diharapkan bisa kita capai bersama, yaitu yang pertama adalah peserta mampu menyebutkan jenis teknik komunikasi terapeutik. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan pengertian tentang setiap teknik komunikasi terapeutik. Dan yang terakhir adalah peserta akan mampu mendemonstrasikan, setiap teknik komunikasi terapeutik. Ya, baiklah Bapak Ibu, banyak referensi tentunya yang menjelaskan tentang teknik komunikasi terapeutik. Namun sebelum kita membahas teknik tersebut satu persatu, maka kita coba ingat kembali tujuan dari komunikasi terapeutik. Ada salah satu di antara Bapak Ibu yang ingin mengemukakan pendapatnya tujuan dari komunikasi terapeutik? Ya, baik, Ibu silakan, atau Bapak silakan. Apa tuh? Ya, betul sekali bahwa komunikasi terapeutik itu tujuannya adalah untuk mempercepat proses penyembuhan pasien kita. Selanjutnya, oke, untuk meningkatkan empati kita terhadap pasien kita. Bagus sekali. Ibu tadi dari mana, Ibu? Bandung. Kemudian Bapak dari Jakarta. Ya, bagus sekali. Jadi kita sudah paham sama-sama apa sebetulnya tujuan dari komunikasi terapeutik, ya. Lalu kita akan bahas teknik komunikasi terapeutik yang pertama. Ya, teknik komunikasi terapeutik yang pertama adalah teknik diam. Ya, jadi teknik diam. Kenapa sebagai perawat kita harus diam? Ada yang ingin sharing pengalaman? Silakan. Betul sekali, tepat. Ya, dengan diam kita tahu apa yang sedang difikirkan oleh pasien. Dan dengan diam juga kita bisa mengetahui dan memahami perasaan pasien kita. Bagus sekali Bapak Ibu semua. Ya. Jadi teknik yang pertama adalah teknik diam. Kita tetap tenang, tidak melakukan pembicaraan selama beberapa detik sampai beberapa menit. Oke. Gimana caranya? Duduk, berada di samping pasien sambil
Oke, sambil menunggu klien untuk menyampaikan pikiran dan perasaannya, ya. Lalu kita masuk ke teknik yang kedua yang sering kita lakukan bersamaan dengan teknik diam. Teknik apa kira-kira? Ya, betul sekali. Ibu siapa namanya? Ibu Heni dari Bogor, tepat, ya. Jadi teknik yang kedua adalah teknik mendengar. Ya. Sebagai seorang perawat, tentunya kita harus mendengar apa yang disampaikan oleh pasien kita. Kenapa kita harus mendengar? Ya, ketika mendengar artinya kita melakukan proses pikir. Kita berusaha untuk memahami. Oke, bagus sekali, good job. Bapak siapa? Oke, dari Semarang. Terima kasih Pak, betul sekali jawabannya bahwa dengan mendengar ada proses aktif menerima informasi dan menelaah reaksi. Bagaimana caranya? Ya, mendengar secara aktif. Ya, jadi kita bisa mengatakan oh ya, ya, seperti itu. Lalu kita masuk ke teknik yang ketiga. Apa teknik yang ketiga? Teknik memfokuskan. Betul ya, tepat sekali. Jadi teknik ketiga adalah teknik memfokuskan. Apa yang dimaksud dengan memfokuskan? Ya, bagus ya. Jadi supaya pasien itu membicarakan hanya pada satu hal saja. Betul ya. Jadi teknik memfokuskan adalah membantu pasien untuk mengembangkan topik yang penting saja. Ya. Gimana caranya? Ya, bisa dengan saya pikir sekarang saatnya untuk membicarakan rencana perawatan luka ibu. Jadi misalnya pasiennya ini sangat bingung, sebentar dia ngomong tentang anaknya, sebentar lagi dia bicara tentang hal yang lain, sebentar lagi dia bicara tentang perawatan lukanya, maka kita fokuskan. Ibu, mungkin karena sekarang kondisi ibu sedang dalam keadaan luka, maka kita bahas dulu tentang perawatan luka. Ya. Lalu kita beralih ke teknik keberapa? Betul, keempat. Ya. Apa itu di teknik keempat? Yaitu teknik menggunakan pertanyaan terbuka. Ya, jadi terbuka. Tujuannya apa kira-kira? Ya, supaya banyak informasi ya. Betul. Mbak siapa Mbak? Oke, Mbak Ani dari Jakarta ya. Jadi dengan kita menggunakan teknik pertanyaan terbuka, artinya adalah bahwa kita menanyakan sesuatu yang bersifat luas, sehingga memungkinkan kita untuk mengeksplorasi, menggali lebih dalam, menggali lebih luas. Ya, contohnya gimana? Saya misalnya ingin dengarkan lebih banyak tentang mengapa Anda dirawat di sini. Itu adalah satu pertanyaan yang berupa pertanyaan terbuka. Ya, jadi sudah ada 4 nih yang kita bahas. Yang pertama adalah diam, yang kedua, oke bagus, 3, iya, dan keempat, iya, menggunakan pertanyaan yang terbuka. Sekarang kita lanjut dengan teknik yang kelima, ya. Apa sih teknik kelima? Yaitu teknik memberikan sentuhan. Ya. Saya yakin Bapak Ibu semua pernah menerapkan teknik ini. Kenapa kita harus melakukan teknik sentuhan atau memberikan sentuhan pada pasien kita? Agar apa? Ya, kita ingin menunjukkan bahwa kita sudah memperhatikan. Betul sekali, good job ya Ibu Eti. Ya, bahwa dengan sentuhan kita ingin menunjukkan kita ini sedang memberikan perhatian kepada pasien kita, ya. Lakukan kontak fisik untuk meningkatkan perhatian kita. Contohnya apa?
meletakkan tangan di atas tangan klien kita, ya. Bagus. Sekarang kita lanjut ke teknik ke-6, ya. Apa sih teknik ke-6? Apa yang belum disebutkan kira-kira? Iya, Ibu Eti. Betul sekali Bu Eti. Iya, betul sekali Bu Eti. Teknik mengklarifikasi, ya. Jadi Ibu, apa maksudnya Bu? Iya, betul sekali. Ibu siapa? Namanya? Iya, Ibu Tuti. Teknik mengklarifikasi. Jadi teknik menyatakan kembali pesan atau meminta pasien untuk mengulang kembali pesan yang disampaikan. Jadi kita minta pasien mengulang kembali apa yang dia sampaikan. Contohnya di sini kalimatnya adalah, maaf, bisakah Ibu sampaikan kembali atau Ibu ulangi kembali pernyataan Ibu tadi? Saya merasa kurang jelas misalnya, ya. Itu teknik ke-6. Lalu kita berlanjut ke teknik ke-7, ya, yaitu teknik memberi informasi. Kapan kita menerapkan teknik ini? Kapan ya? Bagus. Bapak siapa namanya? Oke, Pak Rudi. Jadi kita lakukan ketika pasien kita memang menanyakan sesuatu hal yang dia tidak pahami, yang dia tidak mengerti, ya. Jadi memberikan informasi faktual secara spesifik kepada pasien kita. Contohnya gimana? Anda akan merasa mual sedikit setelah minum obat ini. Jadi ketika kita menganjurkan pasien minum obat, kita berikan informasi bahwa nanti setelah minum obat ini akan terasa mual 15-20 menit setelah minum obat, ya. Oke. Teknik yang ke-8 yaitu teknik refleksi. Apa yang terjadi pada teknik refleksi? Memberikan kembali ide, oke, perasaan, betul, pertanyaan, betul, ya, kepada pasien untuk mengeksplorasi ide dan perasaannya, ya. Jadi itu adalah teknik refleksi. Jadi kalau pasien misalnya menanyakan, saya harus bagaimana suster? Maka itu kita bisa refleksikan. Menurut Ibu, kira-kira apa yang sebaiknya Ibu lakukan? Jadi itu kita refleksikan kembali, kita pantulkan, ya. Nah, sini contoh, apa yang dapat saya lakukan? Menurut Ibu kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan? Ya. Jadi kita sudah bahas 8 teknik komunikasi terapeutik. Ada apa saja Ibu? Iya, betul. Ya, Pak. Apalagi, Pak? Oke, selanjutnya. Betul, iya. Oke, Ibu siapa tadi namanya? Iya, Ibu Tuti. Kemudian bagus sekali. Lanjutnya yang kelima adalah mendengarkan. Kemudian memfokuskan selanjutnya. Satu lagi apa? Memberikan. Bagus sekali Bapak Ibu sekalian. Memberikan sentuhan. Ya. Baiklah, tadi kita sudah bahas 8 teknik komunikasi terapeutik. Saya akan demonstrasikan sebentar bagaimana cara menerapkan itu, walaupun tadi secara selintas sudah saya jelaskan lewat contoh-contohnya. Jadi kalau misalnya kita memfokuskan, maka kita bisa minta pasien untuk menentukan pilihan. Kira-kira apa yang akan Ibu bicarakan sekarang? Bagaimana kalau kita membicarakan mengenai luka yang harus dirawat selama beberapa hari ini. Jadi kita fokuskan ketika pasien bingung memikirkan, ya, kondisi keluarganya, kondisi anaknya, juga kondisi sakitnya saat ini. Kemudian misalnya kalau kita ingin menerapkan teknik refleksi seperti yang terakhir kita bahas, bahwa ya betul, gimana? Iya, tepat sekali. Jadi ditanyakan ulang, kita pantulkan. Lalu teknik apa lagi yang lain? Iya, teknik memberikan informasi. Ketika kita memberikan sesuatu tindakan kepada pasien kita, maka kita harus informasikan secara jelas berbagai efek samping, misalnya kalau kita habis memberikan obat-obatan.
Jangan lupa kita tetap mendengar secara aktif. Gimana caranya mendengar secara aktif? Saya akan mengatakan, baiklah Ibu, sangat berat apa yang Ibu rasakan, saya sangat mengerti, saya sangat pahami. Ya, ya betul sekali Bu. Oh begitu ya Bu ya. Nah itu adalah yang bisa kita lakukan, demonstrasi sedikit singkat yang bisa saya berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Setelah kegiatan ini, diharapkan Bapak Ibu nanti bisa secara berpasangan, dua orang bergantian berperan sebagai pasien dan sebagai perawat dan mencoba menerapkan 8 teknik komunikasi terapeutik ini. Ya, nanti yang akan membagi kelompoknya adalah panitia. Panitia nanti akan share setiap nama anggota kelompok. Baik Bapak Ibu sekalian, dari pertemuan kita kali ini ada satu pertanyaan yang bisa saya sampaikan, yaitu bahwa ada berapa teknik komunikasi terapeutik? 8, yaitu iya betul. Yang kedua, oke, betul, tepat sekali. Ya. Selanjutnya, kalau pasien sering mengubah topik pembicaraan, maka teknik apa yang paling tepat maksud saya untuk diterapkan? Oke, sip. Ya, teknik memfokuskan. Baik sekali Bapak Ibu sekalian. Nah, adapun kesimpulan dari teknik penerapan teknik komunikasi terapeutik ini, bahwa teknik komunikasi terapeutik merupakan penentu kualitas pelayanan ketika merawat pasien kita. Ya. Kemudian yang harus kita ingat adalah selalu belajar mengucap syukur dari hal-hal yang baik dan belajar menjadi kuat dari hal-hal buruk dalam hidup kita. Nah, baiklah Bapak Ibu sekalian, demikian saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kehilafan. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama pada kali ini itu dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa nanti bisa ditanyakan kepada panitia kelompok-kelompok yang akan berpasangan tadi, ya, untuk segera mencoba menerapkan 8 teknik komunikasi terapeutik, ya, secara bergantian. Dan nanti setelah itu setiap peserta akan berikan feedback atas penerapan teknik yang sudah dicoba secara bergantian. Dan rasanya yang bisa disampaikan kali ini bisa saya akhiri di sini dan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami mencontohkan dan mempraktikkan penerapan teknik komunikasi terapeutik. Ya, di samping saya ada teman saya yang nanti akan berperan sebagai pasien dan saya berperan sebagai perawat. Dan nanti pasien akan mengungkapkan keluhannya dan saya akan menanggapinya, dan setelah itu saya akan jelaskan itu adalah merupakan penerapan teknik komunikasi terapeutik yang mana. Ya, kita akan mulai dengan skenario yang pertama. Suster, semalam tuh saya tuh nggak bisa tidur ya. Saya bingung, banyak sekali yang harus saya pikirkan. Kondisi saya yang saat ini harus dioperasi, terus suami saya juga informasinya sore tadi saya dapat dia harus dimutasi, terus anak-anak juga di rumah tuh nggak sehat tuh. Terus saya tuh bingung banget terus. Ya, saya mengerti sekali Ibu, banyak hal yang Ibu pikirkan saat ini ya. Namun alangkah lebih baiknya jika sekarang Ibu fokuskan apa yang paling penting dulu untuk Ibu. Misalnya sekarang tentang kesembuhan Ibu dulu, nanti setelah itu baru kita bisa memikirkan hal yang lainnya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah contoh penerapan teknik komunikasi terapeutik, yaitu memfokuskan. Sekarang kita lanjut dengan skenario yang kedua. Saya itu lagi pusing dan gelisah, pikirannya banyak itu saat ini. Ya, Ibu sekarang sedang pusing dan gelisah ya Bu ya. Apa sih sebetulnya yang menyebabkan Ibu gelisah? Mungkin saya bisa membantu mencarikan solusinya. Apa yang membuat Ibu pusing begitu ya? Bisa tolong diceritakan kepada saya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah penerapan teknik komunikasi terapeutik dengan menggunakan
pertanyaan yang terbuka. Ya. Sekarang kita lanjut dengan skenario yang ketiga. Suster, apa yang harus saya pikirkan sekarang ya? Ya Bu ya, kalau menurut Ibu kira-kira apa yang seharusnya atau yang terbaik bagi Ibu untuk Ibu lakukan sekarang? Saya yakin Ibu bisa memikirkan dan juga memutuskan yang terbaik untuk Ibu. Ya. Nah, skenario ini memperlihatkan adanya penerapan atau aplikasi teknik komunikasi refleksi. Dilanjutkan dengan skenario yang keempat. Suster, kenapa ya habis minum obat itu rasanya mual? Memang begitu ya? Setelah Ibu minum obat yang baru saja Ibu konsumsi tadi, memang akan muncul rasa mual, dan itu akan dirasakan selama 15-20 menit, dan itu merupakan reaksi yang sangat normal. Jadi tidak apa-apa Ibu, jadi tidak perlu dikhawatirkan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah penerapan dari teknik komunikasi terapeutik, yaitu memberikan informasi. Mudah-mudahan apa yang sudah kami coba sharingkan kepada Bapak Ibu bisa semakin membuat lebih jelas tentang penerapan teknik komunikasi terapeutik. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.